Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah. Di sebuah negeri Turkestan, tinggal seorang lelaki tua bernama Bahtiar. Ia sangat miskin, dan dengan usianya yang telah renta, ia kesulitan untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahtiar sendiri cukup malu untuk meminta-minta, walaupun warga di sekitarnya cukup banyak yang hidup bergelimpangan dengan harta. Karena itu, ia tetap berusaha sebatas kemampuannya saja. Suatu ketika, raja yang berkuasa di Turkestan tersebut sedang didatangi oleh seorang sufi. Setelah menyampaikan beberapa nasihat, tiba-tiba sang raja menanyakan tentang keberadaan Nabi Khidir yang misterius tersebut. Sang sufi menceritakan tentang Nabi Khidir secara sekilas, kemudian berkata, "Khidir hanya datang ketika diperlukan. Angkaplah jubahnya kalau ia muncul, maka segala pengetahuan akan menjadi milik baginda," kata sang sufi tersebut. Tentu saja apa yang dikatakan sang sufi tersebut tidak bisa diterjemahkan secara harfiah begitu saja. Sang raja bertanya, "Apakah itu bisa terjadi pada siapapun, wahai sufi?" "Ya, itu bisa terjadi kepada siapapun. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah pasti bisa menangkap jubah dari Nabi Khidir." Setelah sang sufi pergi, keinginan sang raja untuk bertemu dengan Nabi Khidir sangatlah kuat. Raja ingin melengkapi kekuasaannya dengan pengetahuan, dan itu akan bisa diwujudkan dengan mudah kalau ia bertemu dengan Nabi Khidir dan menangkap jubahnya. Raja berpikir, kalau hal itu bisa terjadi pada siapapun, apalagi pada aku, seorang raja. Bukankah aku seorang raja dan aku bisa melakukan apapun? Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, sang raja membuat sayembara yang disebarkan ke seluruh pelosok negeri, yang isinya, barang siapa yang bisa menghadirkan Nabi Khidir yang misterius di hadapanku, maka ia akan kujadikan orang yang sangat kaya. Ternyata tidak banyak yang merespon sayembara tersebut karena hal itu suatu yang tidak mudah, walau mungkin saja terjadi. Ketika Bahtiar mendengarnya, muncul suatu rencana di benaknya. Bahtiar berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku punya rencana dan kita akan segera kaya. Tetapi tak lama setelah itu aku akan mati. Dan itu tidak mengapa, karena engkau telah mempunyai simpanan untuk bisa membiayai kehidupanmu dan anak-anak kita seterusnya." Kemudian Bahtiar menceritakan rencananya. Istrinya hanya bisa setuju dan mendoakan saja dengan keadaan yang sekarang. Bagi orang-orang seperti mereka, memang tidak banyak pilihan untuk bisa bertahan hidup. Setelah itu, Bahtiar pergi menghadap sang raja. Setelah memberi penghormatan seperlunya kepada raja, Bahtiar berkata kepada sang raja, "Hamba dapat menghadirkan Nabi Khidir, tetapi ada syaratnya." "Apa syarat yang kamu minta itu?" tanya sang raja. "Baginda harus memberi hamba 1.000 keping uang emas," kata Bahtiar. Sang raja setuju dengan persyaratan tersebut dan memerintahkan salah satu abdinya untuk memberikan 1.000 keping uang emas kepada Bahtiar. Lalu ia berkata, "Berapa lama waktu yang engkau perlukan untuk menemukan Khidir?" Kata baginda, "Hamba akan mencarinya dalam waktu 40 hari," kata Bahtiar. "Baiklah," kata sang raja. "Kalau engkau berhasil menemukan Nabi Khidir dan membawanya kemari, engkau akan mendapat tambahan 10.000 keping uang emas. Tetapi jika engkau gagal, engkau akan mati dipancung di sini, sebagai peringatan bagi orang-orang yang mencoba mempermainkan sang raja." Bahtiar sudah tidak memperdulikan lagi dengan ancaman tersebut, yang sebenarnya ia sudah menduga sebelumnya. Ia segera pulang dan menyerahkan 1.000 keping uang emas tersebut kepada istrinya. Ia sudah hampir yakin bahwa ajalnya akan tiba di tangan sang raja. Sisa waktu 40 hari digunakan untuk merenung, beribadah, dan bertobat. Mempersiapkan diri dengan amalan-amalan kebaikan sebagai bekal memasuki alam barzah. Ia telah banyak mendengar tentang kisah Nabi Khidir yang memang tidak bisa dipaksakan kehadirannya. Jadi untuk apa sibuk menghabiskan waktu mencari Nabi Khidir? Lebih baik ia terus beribadah dan bertaubat, termasuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dia juga menyesali meratapi kejahatannya, yaitu menipu sang raja. Ia mencoba bertobat, termasuk salah satu dosa yaitu menipu sang raja. Pada hari yang ditentukan, Bahtiar menghadap sang raja. Hatinya telah sangat mantap. 40 hari hanya berkhidmat untuk beribadah kepada Allah, membuat Bahtiar tidak ada ketakutan kepada siapapun dan kepada apapun, kecuali hanya kepada Allah saja. Maka kepada sang raja ia berkata dengan tegas, "Wahai sang raja, kerakusanmu telah menyebabkan engkau berpikir bahwa uang akan bisa mendatangkan Nabi Khidir. Tetapi Khidir tidak akan datang karena panggilan yang berdasarkan dengan kerakusan tersebut." Tentu saja sang raja amat marah dengan perkataan tersebut. Bukannya datang untuk memenuhi janjinya, tetapi malah menasihati raja dan berkata, "Celaka kau ini, kau telah menyia-nyiakan nyawamu. Siapa pula kau berani menasihati aku?" kata sang raja. Sekali lagi Bahtiar berkata, "Menurut cerita, semua orang mungkin saja bertemu dengan Khidir, tetapi pertemuan itu hanya ada manfaatnya jika ia mempunyai niat yang tulus dan benar. Seringkali sebenarnya Khidir telah datang di antara kita, tetapi kita tidak bisa memanfaatkan kunjungannya tersebut, dan itulah yang kita tidak bisa menguasainya." Sang raja makin marah dengan nasihat Bahtiar tersebut. Ia memerintahkan para pengawal menangkapnya dan menghardik dengan ucapan-ucapan, "Bualanmu itu tidak akan memperpanjang hidupmu. Engkau hanya tinggal menunggu bagaimana cara engkau akan mati saat ini," kata sang raja. Sang raja meminta pendapat para menterinya tentang cara mengeksekusi mati Bahtiar. Menteri pertama berkata, "Wahai raja, bakarlah dia hidup-hidup sebagai peringatan bagi orang lain." Menteri kedua berkata, "Wahai raja, potong-potong saja tubuhnya dan pisah-pisahkan anggota tubuhnya." Kemudian menteri ketiga berkata, "Wahai raja, sediakan saja kebutuhan hidupnya sehingga ia tidak akan pernah menipu lagi demi kelangsungan hidup keluarganya. Dia melakukan penipuan karena mungkin sangat terdesak dengan kebutuhan lapar dan untuk memperpanjang umur dari keluarga dan anak-anaknya," kata menteri ketiga. Tengah sang raja mendiskusikan masalah tersebut, masuklah seorang tua yang tampak bijaksana. Setelah orang tua itu memberi salam, sang raja berkata, "Wahai orang tua, apa maksud kedatanganmu ke sini?" "Saya hanya ingin mengulas pendapat para menteri Anda itu," kata orang tua tersebut. "Apa maksudmu?" tanya sang raja. "Menterimu yang pertama, dia dahulu adalah seorang tukang roti. Karena itu ia berbicara tentang membakar atau memanggang. Sedang menterimu yang kedua dahulu, dia adalah tukang daging. Karena itu ia berbicara tentang memotong-motong. Dan menterimu yang ketiga inilah yang benar-benar mengerti masalah kenegaraan. Karena itu ia melihat pada sumber masalahnya." Selagi raja dan para hadirin terkejut dengan hakikat para menteri tersebut, orang tua itu berkata lagi, "Hendaklah kalian mencatat dua hal. Yang pertama, Khidir akan datang untuk melayani setiap orang sesuai dengan kemampuan orang itu, memanfaatkan kedatangannya. Dan kedua, Bahtiar ini ia aku beri tambahan nama, yaitu Babak, karena pengorbanan yang dilakukan atas dasar terdesak dan putus asa dari manusia. Keadaannya yang makin terdesak, yakni akan dihukum mati, sehingga akan muncul di hadapan kalian semua." Sekali lagi raja dan para hadirin terkejut dengan perkataan orang tua tersebut, yang tak lain adalah Nabi Khidir itu sendiri. Dan sebelum sempat mereka berbuat apa-apa, termasuk keinginan sang raja untuk menangkap jubahnya, Khidir telah lenyap dari pandangannya. Sang raja sangat menyesal, sebaliknya Bahtiar merasa sangat gembira karena mendapat nama baru yaitu Babak yang langsung diberikan oleh Nabi Khidir sendiri tanpa ia mengharapkannya. Semacam sebuah pengesahan dari apa yang dilakukan oleh Babak sebelumnya. Kisah ini dapat kita ambil hikmahnya bahwa terkait dengan ibadah spiritual, yaitu antara makhluk dengan Sang Khalik, antara manusia dengan Allah, manusia dengan nabi, manusia dengan malaikat, semua itu tidak bisa dihargai dan tidak bisa diukur dengan uang. Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat
diambil hikmah banyak dari kisah ini. Silahkan diputar berulang-ulang, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.